Di Andy Farm itu diambil dari kata dad and daughter farm. Jadi kebun ini dibangun oleh ayah dan saya, sehingga disebut di Andy Farm. Awalnya coba untuk hidroponik gitu. Kalau saya nyoba kurang sukses sebenarnya, tapi saya lihat anak saya kok cepat lebih bagus dari saya hasilnya gitu. Pastilah kalau itu pasti ada mengalami kegagalan dan kayak sempat juga kayak aduh apa stop aja ya gitu kayak udah. Cuman pasti ayah selalu menyemangati terus, maksudnya ya coba lagi gitu, untuk harus selalu coba lagi. Hai, assalamualaikum Tani lovers, welcome to the Andy Farm. Yuk masuk. Nah, kita udah sampai nih Tani lovers di kebun melon di Andy Farm. Letaknya di Perumahan Gelabung Permai, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini melon kita ini ditanam secara sistem irigasi tetes, yang mana pupuknya itu disalurkan melalui sistem irigasi. Nah, semua masyarakat boleh hadir, boleh ikut datang untuk wisata petik melon di sini secara gratis ya. Tidak dipungut biaya, kecuali nanti ketika panen bisa pilih melon sendiri, kita bisa petik melon sendiri. Dan menimbang baru membayar sebesar 55.000 per kilogramnya. Nah, untuk di Andy Farm itu apa sih sebenarnya Tani lovers? Di Andy Farm itu diambil dari kata dad and daughter farm. Jadi kebun ini dibangun oleh ayah dan saya, sehingga disebut di Andy Farm. Gitu Tani lovers. Ya, jadi kebetulan waktu itu Audi masih sekolah. Ya. Jadi sambil sekolah waktu itu kita bangun untuk hidroponik sayur. Tapi kemudian waktu saya bangun ini Audi kebetulan ada beasiswa ke Turki, jadi setahun. Jadi saya bekerja sendiri. Ya. Sambil menunggu Audi pulang, ya itu akhirnya ketemu dengan melon. Terus saya pikirkan ya ini ada bagusnya. Kok tadi soal kegagalan juga waktu pertama banyak ya, dari pembibitan juga ada yang salah milih bibit gitu kan. Kita pilih bibit sampai 90 hari hampir. Panennya duluan. Panennya lama banget iya. Gitu. Jadi ditungguin kok nggak mateng-mateng gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ya menyebabkan banyak sandungan ya. Tapi ya kita jalani terus saja gitu. Jadi kita belajar terus untuk mengembangkan, karena sebenarnya belum apa-apa kalau misalnya dengan Jepang itu kita belum teknologinya, penanganannya, kemudian juga bibitnya ya, banyak yang harus kita praktekkan gitu untuk lebih baik ya, seperti itu. Iya sih, pastilah kalau itu pasti ada mengalami kegagalan dan kayak sempat juga kayak aduh apa stop aja ya gitu kayak udah merasa kayak masa baru sekali dua kali udah langsung nyerah gitu, harus coba lagi dan diperbaiki apa yang salah. Pasti ayah selalu menyemangati terus, maksudnya ya coba lagi gitu, untuk harus selalu coba lagi. Ya karena lihat dari bakat, kalau saya lihat bakat, karena waktu saya sendiri belajar tani nggak berhasil kan gitu. Tapi lihat Audi kok cepet gitu, dia bisa tiba-tiba dia bisa gitu kan, saya juga heran kok bisa gitu. Kemudian dia juga yang produksi duluan justru Audi, bukan saya. Jadi saya bilang, oh ya namanya ayah kan lihat kecenderungan anaknya seperti apa kan. Maksudnya ya saya dukung supaya dia bisa lebih banyak lagi belajar ya, terekspos dan dari bakatnya itu kan mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu ya, seperti itu. Apalagi kemudian rupanya kita juga nggak tahu nih, tiba-tiba dari kelurahan datang gitu kan. Lihat, kemudian dari kecamatan juga lihat juga. Dari mereka justru saya baru tahu bahwa di daerah sini sebenarnya untuk yang kayak begini
masih jarang banget gitu. Potensinya masih ada gitu, bukan masih ada, sangat banyak sebenarnya untuk bisa dikembangkan. Mereka juga ikut senang karena ada sesuatu di desanya gitu. Iya, Saya juga betul. kami juga heran Iya, juga, benar-benar. ternyata sedemikian antusias itu mereka iya. tuh pada kesini. Kemarin juga Pak Lurahnya sama Pak Camatnya juga kesini kan. Kita ikut senang aja gitu, nggak nyangka sebenarnya, sama sekali nggak nyangka. Terus terang kita nggak menduga seperti itu. Kita hanya sebenarnya mencari market kan. Buat kami sih ya, siapa yang datang monggo gitu. Apalagi tetangga-tetangga tuh sangat baik karena kan paling deket ya. Harga di kami juga cukup baik gitu, karena kalau kita harus membawa keluar kan ada ongkos transport lagi, kemudian negosiasi lagi, kemudian ada gagal negosiasi dan seterusnya. Jadi responnya bagus, alhamdulillah. Saya lihat dari anak saya terutama Audi lebih titeni lah kalau untuk tanaman itu. Kalau saya nggak terlalu, lebih banyak di belakang lah untuk mendorong anak saya untuk mencoba terus gitu kan, apa tanaman, apakah sayuran, apakah yang lain ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan melon market lebih terbuka, buat kami juga lebih mudah untuk memasarkan. Kalau kita harus bersaing, waktu dari awal kita lihat kalau kita harus bersaing dengan greenhouse yang lain ya, itu agak sulit karena kita tidak terlalu besar. Kalau greenhouse lain minimum itu 1000 meter minimum. Nggak mungkin kita bersaing dari sisi itunya ya, dari sisi, jadi harus ada nilai tambah yang lain. Kita kepikir lokasinya juga mendukung kita kembangkan agrowisata seperti itu. Pendekatannya ke wisatanya sebenarnya gitu. Karena kalau mau beli melon di toko buah juga ada ya. Nah, cuma memang beda ya, kita beli buah di toko buah dan beli buah di kebun itu lain dari sisi pengalaman ya. Kemudian hasil daripada kebun juga beda. Saya bisa jamin hasil yang di kebun jauh lebih enak daripada yang di toko. Karena yang di toko itu asalnya juga dari kebun tapi dipanen biasanya lebih awal gitu. Jadi rasanya juga nggak sebanding. Misalnya manisnya tidak bisa sebanding. Kemudian yang sama sekali tidak bisa didapat itu adalah wangi. Wangi daripada buah melon itu tidak bisa muncul sama sekali kalau di supermarket gitu. Dan di sini bisa dirasakan bedanya lah seperti itu. Kalau omset jelas ada, saya hitungnya sederhana aja. Buat saya yang penting sekarang balik modal dari awal. Maksudnya balik modal tuh apa yang kita operate itu bisa kita terima. Dan selama itu cukup, maksudnya saya nggak nargetkan untung berapa, enggak. Saya nargetkan itu aja. Yang paling sederhana, artinya kita nggak boncos kan. Kita ngeluarin 100, dapat 120, 110, it's okay, no problem. Yang penting kita dapat dulu. Karena untuk build market itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan lebih mudah sekarang saya pikir untuk produksi daripada untuk market. Jadi market tuh memang ngikut gitu. Nanti kalau marketnya udah besar, nah baru kita bisa membesarkan. Dulu kita pikirnya produksi dulu, market belakangan. Ya sebenarnya nggak begitu. Saya juga keliru ya. Ada salah satu kekeliruan saya itu begitu. Jadi rupanya harusnya market dulu dibangun, baru produksinya ngikut. Nah sekarang kita coba gitu, kita tahan aja nih. Yang penting keuntungannya sudah cukup. Maksudnya sudah cukup itu untuk nutupi produksi. Kita bisa nutupi produksi berikutnya. Produksi berikutnya kita bisa jalankan sekali lagi gitu kan. Nah, jadi bisa berkesinambungan gitu. Nah nanti keuntungannya barangkali tidak terlalu besar di financial, tapi jelas kalau keuntungan persaudaraan, pertemanan itu sangat bagus gitu, karena dari saudara-saudara pada senang kesini gitu kan. Banyak yang telepon, banyak yang kunjungan gitu kan, itu kan suatu rezeki buat kami ya. Jadi sementara itu, jadi kalau kita bilang tadi, ini tujuan saya jangan rugi, itu aja untuk operation. Jadi kita alhamdulillah sudah tidak seperti itu, ada untungnya sedikit, lebih banyak lagi untung dari pertemanan sebenarnya, persaudaraan.
Sebenarnya semua jenis tanaman tuh punya masing-masing. Kalau melon itu memang termasuk yang rentan, makanya melon karena dia termasuk tanaman yang rentan, jadi dia memang bagus di greenhouse gitu. Kalau di Indonesia lebih banyak di greenhouse, walaupun mungkin bambu ya, tapi rata-rata memang di dalam greenhouse. Yang untuk kualitas sampai kualitas tertentu itu harus di greenhouse. Kalau tertentu misalnya manisnya kita bisa prediksi, kemudian apa itu tadi wanginya dan seterusnya itu kalau di luar greenhouse bisa tapi harus di daerah tertentu biasanya. Daerah tertentu bisa yang benar-benar cocok ya sama melon itu. Nah, tanahnya juga pas kayak gitu. Tapi kalau mau di mana aja ya sudah kita pakai greenhouse aja. Bisa di mana aja. Bisa di mana aja kalau pakai greenhouse kan. Buat saya sesuatu yang baru. Kalau buat saya harapannya jadi begitu masuk ke pertanian banyak sekali gitu. Maksudnya ya ke diri saya juga gitu kan. Misalnya ngetes pupuk gitu kan, tes pupuk. Ada pupuk yang baku dalam tanda kutip gitu kan. Kok yang ini nggak ada yang lain emangnya kan gitu. Kemudian penanganan hama juga inovasi penanganan hama. Apa nggak bisa dengan cara yang begini? Kenapa yang begitu gitu? Jadi intinya ini kok untuk obat dari luar negeri semua, kenapa nggak ada yang dalam negeri seperti itu. Terus misalnya untuk pembibitan buah itu kan harus dikawinin. Di Jepang tuh pakai tawon kan. Nah kita juga ada tawon belum baru kita coba kembangkan. Mudah-mudahan kita bisa juga pakai tawon untuk polinasi seperti itu. Untuk development. Jadi kalau untuk harapan sebenarnya banyak gitu, karena kita ingin juga pertanian Indonesia itu bagus gitu, bagus hasilnya. Kalau potensi sih luar biasa ini, saya udah nggak usah ditanya deh, itu udah istilahnya mau lempar di mana juga kalau pas jadinya hasilnya bagus banget. Buat tani lover semuanya, untuk yang mau bertani tetap semangat ya, karena di setiap kegagalan apapun ketika kita akhirnya berhasil dan sukses itu ada kepuasan tersendiri bagi kita, jadi tetap semangat.